Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sidang paripurna pengesahan KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 yang dijadwalkan Senin 8 November 2022. Pukul 14 WIB kembali molor 1 jam. Pukul 15 WIB Bupati Radiapo didampingi Sekretaris Daerah Esron Sinaga beserta para asisten tiba di Gedung Dewan Simalungun Pamatang Raya. Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani SHMH didampingi unsur Wakil Ketua Samrin Girsang, Elias Barus, dan Sasra Joyo Sirait. Mendengar laporan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan PPAS prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 yang dibacakan pelapor Suryawan dari Praksi Hanura. Usai pembacaan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga bersama unsur pimpinan secara bersama menandatangani plafon sementara RAPBD tahun 2022. Bupati Simalungun Radiapo Sinaga mengajak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama saling mendukung dan kontribusi sesuai dengan kewenangan. Dengan ditandatangani nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya untuk pembangunan di Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun, kata Bupati. Disampaikan Bupati bahwa pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan. Saya berharap agar APBD tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal dan akan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Simalungun menuju masyarakat Simalungun harus sejahtera sesuai visi misi Kabupaten Simalungun tahun 2021 sampai 2026. Laporan dari rancangan dua PPS tadi yang disampaikan tadi memang secara kasat mata dari hitungannya memang seperti tidak masuk akal. Tetapi mau tidak mau itulah yang kita terima pada saat ini. Dan ini PR kita bersama ke depan bagaimana kita mengenjot PAD ini untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Ini contoh yang sangat sederhana. PBB. PBB kita 1 tahun itu hanya 24 miliar dengan ukuran luas Simalungun. Kalau kita membandingkan dengan kabupaten sempadan kita seperti Deli Serdang misalnya, atau Sergi, justru mereka jauh lebih besar daripada kita. Inilah PR kita bersama. Bagaimana kita untuk menata kembali untuk pendapatan anggaran daerah dari sektor pajak PAD, demikian juga dari pajak restoran, pajak hotel, restribusi, perparkiran. Ini mau kita optimalkan nanti ke depan untuk menggenjot PAD untuk membangun Kabupaten Simalungun. Tapi Pak, kan harus ada regulasi, artinya disesuaikan dengan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk Pemkab sendiri dalam menggali potensi PAD yang ada sekarang ini, seperti apa gitu untuk artinya biar regulasinya jelas sehingga masyarakat itu taat dengan aturan-aturan yang ada. Tentu gitu. Juga memang harus disertai dengan regulasi. Termasuk juga beberapa rangkaian yang sudah kita bangun saat ini bersama dengan contoh misalnya PBB. Kita harus bekerja sama dengan pihak BPN untuk membuat peta bidang di Kabupaten Simalungun sebagai dasar untuk membuat surat keterangan tanah atau untuk menerbitkan PBB. Sebagaimana kita ketahui, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan seperti yang saya sampaikan 24 miliar
dengan ukuran seluruh Simalungun ya. Ya, ya. Ketika ini dioptimalkan, saya kira bisa kita dapat mungkin 7 atau 8 kali lipat ketika kita optimalkan. Sekarang ini sudah ada hampir 15 kecamatan yang sudah diterbitkan peta bidang. Dan inilah salah satu terobosan-terobosan yang akan kita lakukan nanti untuk menggenjot pendapatan karena kepala daerah tidak bisa one man show, tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Tentu dengan para pegawai kita, saya kira sesuai setelah ada nantinya ya para kabinet kita yang sudah kita susun, tentu inilah menjadi suatu Role model lah istilahnya gitu Pak. iya, artinya mitra kita lah, Ya, ya untuk bagaimana kita menggenjot pendapatan ini sesuai dengan kompetensi masing-masing. Oke Pak. Kalau kita melihat struktur APBD yang diajukan ini kan ada 2,3 kurang lebih 2,3 triliun. Nah, artinya apa? Di masa pandemi ini sesungguhnya terjadi pengurangan-pengurangan baik dari sektor pendapatan, tentu ini berdampak di sektor belanja. Ya. Ke depan tentu dalam perjalanan pembahasan ini mungkin di tahun 2022 kita harus mendorong eksekutif supaya bagaimana memaksimalkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Dan itu salah satu menjadi rekomendasi daripada Badan Anggaran untuk membentuk panitia kerja dalam mendorong eksekutif guna memaksimalkan pendapatan asli daerah. Itu tadi, jadi ada misalnya pendataan objek pajak, pendataan ulang, kemudian ada optimalisasi aset-aset, dan itu menjadi strategi-strategi kita 2022 dalam rangka meningkatkan pendapatan ini. Kira-kira harapan ke depan seperti apa Ketua? Ya, harapan kita ke depan, kita optimis melalui pendataan objek pajak, khususnya mungkin dari sektor PBB dan kerjasama dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Esro Sinaga, staf ahli Bupati, para asisten dan pimpinan organisasi perangkat daerah di jajaran Kabupaten Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.